Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video bersama Bu Triana. Kali ini Bu Triana akan menjelaskan apa itu hukum ikhfa, kapan terjadi hukum ikhfa, dan bagaimana cara kita membaca ketika kita mendapatkan hukum ikhfa dalam bacaan Al-Quran. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita simak penjelasan Bu Triana. Hukum ikhfa. Apa itu ikhfa? Secara bahasa artinya menyamarkan. Maksudnya kita menyamarkan suara nun mati dengan disertai dengung. Adapun secara istilah, ikhfa artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15 yang terkumpul dalam sif dzasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dha lima. Dan huruf 15 itu adalah shad, dzal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, bod, dan dha. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 tadi, maka hukumnya adalah ikhfa. Jadi cara membacanya, nun sukun atau tanwin tidak boleh dibaca jelas, tapi harus dengan samar disertai dengung. Yuk sekarang kita simak cara bacanya dalam Al-Quran. Baiklah, sekarang kita akan mulai mencari hukum ikhfa dan mempraktekkan cara bacanya dalam Al-Quran. Bu Triana buka surat Al-Qari'ah. Kalian perhatikan di sini, kita akan mencari apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf 15 tadi. Di sini sudah ada kata-kata kal'ihnil manfush. Perhatikan, di sini ada nun sukun. Dan setelah nun sukun ada huruf fa. Huruf fa ini termasuk huruf 15 tadi. Maka inilah yang dimaksud dengan hukum ikhfa. Lalu bagaimana cara membacanya? Ingat, ikhfa membacanya dengan disamarkan disertai dengung. Jadi ketika nun sukun dibaca jelas bunyinya maka ketika samar bunyinya adalah menjadi atau tidak jelas. Disertai dengan dengung berarti cara membacanya kal'ihnil manfush. Yang perlu diingat, selain dibaca samar dengan dengung, kita sudah mulai masuk ke huruf fa-nya. Dengarkan lagi. Kal'ihnil manfush. Jadi ketika Bu Triana baca samar nunnya, posisi lidah Bu Triana, posisi gigi Bu Triana sudah masuk ke makhrajnya huruf fa. Kal'ihnil manfush. Itulah yang dimaksud dengan ikhfa. Selanjutnya, di sini ada juga contoh yang kedua. Kalian jika perhatikan, di sini ada nun sukun juga bertemu dengan sa. Ini adalah nun sukun, kemudian bertemu dengan huruf sa. Sa juga termasuk huruf 15 tadi. Maka nun sukunnya tidak boleh dibaca man sakulat, tapi harus samar dengan dengung dan langsung menuju makhraj huruf sa. Cara bacanya fa amma man sakulat. Nah, ketika dibaca mau, itulah yang dimaksud dengan samar disertai dengung. Tidak boleh dibaca
Fa'amma man saqulat. Salah ya, harus dibaca fa'amma man saqulat mawazinu. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya, Bu Triana buka surat Al-Alaq dan kita akan mencari tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15 tadi. Kalian bisa perhatikan di ayat yang ke-16. Di ayat 16 ini ada tanwin. Kemudian dia bertemu dengan huruf kaf. Dan huruf kaf ini adalah salah satu huruf 15 tadi, maka hukumnya adalah ikhfa. Berarti cara bacanya adalah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Perhatikan, tanwin yang pertama kita baca samar dengan dengung, sedangkan yang kedua kita baca dengan jelas. Karena memang yang kedua hukumnya idhar, karena dia bertemu kha. Kalian tentu ingat ya apa itu idhar. Jadi cara bacanya dengan jelas. Perhatikan bedanya yang dibaca dengan samar dan yang dibaca dengan jelas. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itulah contohnya ikhfa dan perbandingannya dengan hukum idhar. Jadi jangan lupa setiap ada nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf 15, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Cara membacanya disamarkan suara nun sukunnya dan juga tanwinnya, disertai dengan dengung, dan kita sudah bersiap menuju huruf yang berikutnya. Sampai jumpa di video Bu Triana berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.